Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi lewat sidang anak-anak online. Nah, di pagi ini adik-adik, kakak mau melanjutkan cerita minggu yang lalu, yaitu tentang kemah Tuhan. Tuhan mau berkemah di dalam diri kita, atau Tuhan mau tinggal di dalam kita. Nah, sebelum kakak melanjutkan cerita, kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini kami boleh kembali Tuhan datang kepadamu bersama anak-anak Tuhan. Oh, di dalam sidang anak-anak ini, walaupun lewat online Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberi kelancaran sidang kami. Oh Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, sehingga di pagi ini kami boleh mendapatkan diri-Mu, kami boleh mendapatkan hayat-Mu tersalur di dalam diri kami. Oh Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon Tuhan, Engkau membimbing kami dalam sidang anak-anak ini, sehingga sidang anak-anak ini Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita untuk hari ini, sebelumnya kita membaca 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Nah, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Nah, adik-adik, kita semua, kalian semua adalah orang-orang pilihan Allah. Nah, adik-adik, di sini juga ada satu ayat yang menyatakan bahwa kita adalah pilihan Allah, yaitu di 1 Petrus 2 ayat 9a yang bunyinya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, adik-adik, sungguh senang ya kita menjadi umat pilihan Allah. Sungguh senang kita menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah. Nah, adik-adik, kita itu bukan hanya sekelompok orang yang dipilih Tuhan saja, namun kita dijadikan imamat yang rajani adik-adik. Nah, apa toh imamat rajani itu? Imamat rajani adalah kumpulan imam-imam juga raja adik-adik. Kita sungguh senang, kita sungguh sukacita karena kita adalah imam-imam juga raja. Nah, imam-imam ini adik-adik tugasnya apa sih? Tugasnya adalah melayani Tuhan. Nah, adik-adik, di ayat tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9a itu menyatakan bahwa kita adalah imam yang rajani. Berarti kita adalah imamat yang bertugas untuk melayani Tuhan. Tuhan kita sungguh sukacita. Tuhan telah memilih kalian semua, juga telah memilih kakak untuk melayani Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah salah pilih. Walaupun adik-adik masih kecil, namun Tuhan telah menentukan pilihannya, yaitu memilih adik-adik semua. Nah, di sini adik-adik,
kakak tertarik pada suatu cerita, yaitu si lilin kecil. Nah, adik-adik, di sini ada lilin kecil dan seorang pria. Nah, lilin kecil dan seorang pria ini menaiki tangga, adik-adik. Nah, lilin kecil itu bertanya, "Kita mau kemana?" Dan pria ini berkata bahwa kita mau menaiki tangga. Menaiki tangga kemana? Kita mau menaiki tangga menuju ke menara. Nah, di dalam dalam perjalanan menaiki tangga, mereka berbincang-bincang. Loh, kok mengapa kita harus menaiki tangga? Karena kamu harus menerangi kapal-kapal besar yang ada di lautan luas. Tapi kata si lilin kecil, apa mungkin aku bisa menerangi lautan luas? Aku kan kecil, cahayaku kecil, gak mungkin aku bisa menyinari atau mengasih cahaya lautan luas sana. Tapi pria kecil itu, seorang pria tadi berkata, "Kamu jangan berkecil hati. Walaupun kamu itu kecil, tapi kamu berserah saja padaku." Lah, tapi apakah aku bisa? Sudah, tugasmu hanya menyala saja, kata pria itu. Nah, pria itu kemudian berkata, "Semua adalah tugasku. Tugas kamu hanya menyala dan semuanya serahkan kepadaku. Maka semuanya akan beres." Nah, sesampainya di atas menara, menara itu ternyata tuh banyak sekali lampu-lampu yang ada di atas menara, lampu-lampu besar di atas menara itu. Nah, lampu-lampu besar itu di belakang lampu ada kaca yang bisa memantulkan cahaya. Nah, lilin kecil itu dipakai untuk menyalakan lampu-lampu besar itu. Setelah lilin kecil itu ditaruh di atas menara, ternyata lampu-lampu yang besar itu bisa menyala, bisa memantulkan nyala lilin yang kecil itu. Akhirnya lilin yang kecil itu bisa menyinari lautan yang luas, bisa menyinari kapal-kapal besar. Nah, adik-adik, dari cerita lilin ini mungkin kalian juga seperti lilin kecil ini. Nah, karena kalian merasa aku masih kecil loh, aku tidak punya apa-apa, aku tidak hebat, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi adik-adik, Tuhan tidak salah pilih. Nah, walaupun kecil, kalian harus menaruh kehidupan kalian di tangan Tuhan. Nah, sekecil apapun kalian, kalau kehidupan kalian ditaruh di tangan Tuhan, maka kalian akan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, mari kita berdoa sejenak untuk menyerahkan hidup kalian. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau telah memilih kami, oh sebagai imamat yang rajani. Oh Tuhan Yesus, aku menaruh hidupku, aku menaruh mulutku, aku menaruh telingaku, aku menaruh kaki dan tangan
tanganku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, dan serta juga Tuhan aku menaruh kepandaianku sehingga aku dapat melayani-Mu, aku dapat berguna bagi banyak orang. Amin. Nah, adik-adik, ini bagaimana caranya untuk melayani Tuhan? Nah, adik-adik, kalian bisa melayani Tuhan, adik-adik. Caranya, adik-adik bisa belajar serajin mungkin, adik-adik, untuk biar kalian bisa pandai. Kalian juga bisa melayani Tuhan. Nah, kalian juga bisa belajar berdoa, mendoakan teman-teman kalian, mendoakan papa mama kalian. Itu juga adik-adik bisa melayani Tuhan dengan mendoakan orang lain atau mendoakan orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka diberi kesehatan, Tuhan merahmati mereka. Nah, itu adik-adik juga bisa melayani Tuhan. Nah, adik-adik mempersembahkan uang saku kalian, itu juga melayani Tuhan. Atau mungkin orang-orang membuat buku-buku untuk agar orang-orang bisa mengenal Tuhan, itu juga melayani Tuhan. Atau orang-orang mau datang ke pelosok desa untuk memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat, itu juga melayani Tuhan. Nah, adik-adik, apabila kalian memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian kalian, kalian bisa menyanyi, berkidung dengan sepenuh hati kalian, itu pun juga melayani Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik tidak usah berkata, aku bisa berbuat apa, aku tidak punya apa-apa, aku masih kecil. Namun adik-adik bisa melakukan apa yang adik bisa berdoa, memuji Tuhan, belajar dengan rajin. Itu juga salah satu melayani Tuhan. Nah, adik-adik, mulai saat ini kakak berharap adik-adik belajar melayani Tuhan. Kakak juga, adik-adik, kakak juga mau belajar untuk melayani Tuhan, biar hidup kita benar-benar diperkenan oleh Tuhan dan benar-benar kita menjadi imam yang rajani. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kiranya adik-adik mau terus belajar melayani Tuhan bersama-sama sama papa mama, belajar berdoa. Kalau kalian misalkan belum bisa berdoa, mohon minta sama papa mama ajari aku berdoa supaya aku bisa melayani Tuhan. Papa mama, aku mau belajar rajin agar aku pinter dan aku bisa melayani Tuhan. Atau papa mama, aku mau menyisihkan uang sakuku sedikit untuk dalam 1 minggu, sehingga adik-adik juga bisa melayani Tuhan. Nah, terima kasih adik-adik dengan cerita kakak di pagi ini. Kiranya adik-adik mulai saat ini bersemangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan mengucap syukur. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus.
Tuhan, syukur padamu. Engkau telah membimbing kami awal hingga akhir sidang anak-anak lewat online ini. Tuhan, kiranya apa yang kami sampaikan pada anak-anak Tuhan, anak-anak bisa menerimanya, anak-anak bisa semakin mengasihi Dikau, anak-anak mau belajar melayani-Mu Tuhan, dan biarlah anak-anak juga belajar menaruh kehidupan anak-anak di dalam tangan kasih-Mu, sehingga kehidupan anak-anak Tuhan senantiasa terjaga, di dalam naungan-Mu, dan senantiasa Tuhan, di dalam lindungan-Mu. Tuhan Yesus, jaga rawat anak-anak senantiasa Tuhan, dalam situasi COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan, menyingkirkan segala kebosanan anak-anak yang tinggal di rumah Tuhan. Kiranya kasih sukacita-Mu senantiasa ada pada diri anak-anak. Dan kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu selalu ada pada mereka, sehingga mereka dengan sukacita, Tuhan, mau belajar melayani Dikau, belajar berdoa, dan melakukan hal-hal yang baik yang Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu awal hingga akhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat rahmat di pagi ini, dan kami bisa mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin.